Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Troopers yang akan mempresentasikan hasil BMC project kami mengenai usaha kami yaitu Cookies and Bites. Oke, sebelumnya perkenalkan dengan saya Nidia Naila. Pada kesempatan kali ini saya juga ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Ilham. Dan saya Sagita Syabeuli Yovinda. kali ini kita akan masuk ke pengenalan mengenai logo terbaru kami yaitu Cookies and Bites yang awalnya hanya tulisan Cookies and Bites aja, tapi kali ini kita menambahkan kesan cookies tergigit pada bagian huruf O di kedua huruf O-nya dan tambahan kesan senyuman di bawah huruf O seakan-akan itu mata dan wajah yang tersenyum yang melambangkan ketika orang mengkonsumsi atau memakan produk kami akan mendapatkan pengalaman cita rasa yang autentik dan berasa seperti masakan ibu sendiri gitu. Untuk warna kuningnya menjadi lambang energi, kreativitas dan juga kebahagiaan. Di sini ada latar belakang dari usaha kami yaitu Cookies and Bites. Jadi dari tim kami sudah berdiskusi dan juga meriset nih terkait apa saja sih permasalahan-permasalahan untuk kami bisa gitu untuk membuka usaha produk Cookies and Bites ini sendiri. Jadi di sini permasalahan-permasalahan yang ada itu berdasarkan dari perspektif produsennya itu tim Cookies and Bites itu sendiri. Nah, kue nastar ini pada umumnya di permasalahan pada umumnya ini diproduksi menggunakan bahan tambahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan dan dapat mengurangi nilai kesehatan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang sehat, muncullah permintaan terhadap produk kue kering yang lebih alami tanpa pengawet dan juga menggunakan bahan yang berkualitas tinggi. Nah, sebagai produsen, tentunya kami melihat peluang besar dalam menghadirkan produk nastar sehat dan premium di pasar makanan ringan. Nah, yang dimana kami juga menghadapi tantangan yang cukup besar gitu dalam menjalankan usaha ini seperti fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan kapasitas produksi manual dan juga persaingan ketat dari produk pabrikan yang mengandalkan efisiensi skala besar. Nah, solusi yang harus kita hadapi dalam tantangan memproduksi dan juga memasarkan kue nastar ini yaitu produsen perlu menerapkan strategi yang berfokus pada kualitas, diferensiasi produk dan juga efisiensi operasional dan pemasaran berkelanjutan. Nah, salah satu strategi utama ini yaitu diversifikasi produk agar tidak hanya bergantung pada momen perayaan. Nah, juga produsen dapat menghadirkan varian nastar seperti nastar klasik dan juga nastar keju atau paket hampers eksklusif untuk acara khusus lainnya sehingga kue nastar ini tetap relevan gitu untuk sepanjang tahun. Nah, meski masa simpan ini lebih pendek karena tidak menggunakan bahan pengawet, hal ini justru menjadi nilai jual yang bertambah gitu atau nilai plus lah bagi produk Cookies and Bites ini sendiri karena produk kami produk segar, alami dan juga lebih sehat tentunya. Nah, untuk mengatasi tantangan kualitas bahan baku dan juga fluktuasi harga, produsen juga menjalin kerjasama untuk dengan jangka yang panjang dengan pemasok terpercaya dan juga menerapkan sistem pembelian grosir yang disertai dengan manajemen stok dan juga penyimpanan yang efisien. Jadi, industri makanan ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Islan Sun Indonesia tahun 2023, volume distribusi makanan ringan di Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 1.281 juta kilogram. Jadi di sini ada kenaikan 8% dari tahun sebelumnya. Nah, kategori kue kering dan biskuit itu mendominasi pasar yang mencakup 85% dari total distribusi atau sekitar 1.087 juta kilogram. Selain itu, konsumsi per kapita juga meningkat dari 4,4 kilogram per tahun pada tahun 2020 menjadi 4,6 kilogram di tahun 2021 dan diprediksi mencapai 4,9 kilogram per tahun di tahun 2022. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa makanan ringan itu kini bukan hanya dikonsumsi saat momen tertentu seperti Lebaran atau Natal, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Namun di tengah pertumbuhan ini, banyak produk kue kering di pasaran yang dibuat secara massal yang menggunakan bahan pengawet dan juga perasa buatan. Hal ini tuh bertolak belakang dengan preferensi mayoritas konsumen muda saat kini, khususnya Gen Z dan milenial, yang mencakup lebih dari 55% dari total konsumsi makanan ringan. Nah, mereka itu cenderung menginginkan produk yang tidak hanya enak, tetapi juga alami, sehat, dan berasal dari bahan yang berkualitas tinggi. Selain itu, produk kue nastar yang banyak beredar itu sering kehilangan cita rasa khas rumahan karena proses produksinya itu berskala besar. Di sini saya akan memaparkan mengenai konstruktor dari produk Cookies and Bites. Yang pertama, ini mengenai asumsi produk Cookies and Bites yaitu nanas itu sendiri. Yang pertama, untuk berat per kilogramnya itu kurang lebih 200 gram, sorry. Untuk lokasi usahanya, asumsinya ada di Jakarta. Konsepnya itu kita menggunakan tepung oatmeal, jadi gluten free dan tanpa pengawet. Untuk biaya bahan baku per 100 toples yang terdiri dari tepung oatmeal bulk, butter angker, telur omega 3, gula kelapa, susu bubuk, santan gam, baking powder jiraf, garam, rempah, cengkeh sebagai hiasan, dan juga selai nanas homemade. Dengan subtotal dari keseluruhan biaya bahan baku berjumlah Rp1.950.000. Di sini berikutnya ada biaya produksi dan peralatan, di mana di sini ada listrik dan gas, tenaga borongan, air dan kebersihan dengan total produksi sebesar Rp850.000. Kemudian ada promosi dan branding, yaitu ada ads media sosial seperti IG dan Tokopedia, lalu ada konten DIY serta giveaway dengan total promosi sebesar Rp800.000. Nah, kemudian ada quality control dan legalitas dengan komponen sebagai berikut, yaitu ada tes gluten dan legalitas mikro dengan total sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya di sini ada kemasan dan labeling, yaitu ada Couchcraft window 200 gram, kemudian ada stiker label dan ada kardus kecil dan wrap dengan total kemasan yaitu Rp440.000. Selanjutnya di sini ada biaya operasional dan umum-umum seperti dapur rumah. Di sini dapur rumah kita
Rp0 karena di sini kita nggak menyewa dapur rumah sama sekali. Kemudian di sini ada transport dan delivery dan ada alat tulis administrasi, kemudian internet dan pulsa dengan total operasional sebesar Rp450.000. Nah, lalu ada total keseluruhan yaitu yang mencakup bahan baku, produksi, kemasan, promosi, legalitas dan operasional adalah Rp6.650.000. Nah, karena di sini kita menjual sebanyak 100 toples, maka Rp6.650.000 dibagi 100 toples adalah Rp66.900 untuk biaya produksinya. Dan di sini kita mengambil margin keuntungan sebesar 30%, jadi harga jual kami yaitu Rp99.000. Baik, selanjutnya di sini ada BMC. Di sini kami sudah memperbarui BMC asumsi awal. Mungkin boleh di next. Oke, baik. Mungkin dari secara garis besar BMC awal kami itu masih bersifat umum. Sedangkan di sini BMC final kita merupakan penyempurnaan dengan fokus yang lebih jelas pada nilai unik produk di bagian value proposition, yaitu nastar sehat tanpa bahan kimia dan pengawet. Kemudian selanjutnya ada pelanggan musiman. Di sini kita menambahkan pelanggan musiman sebagai customer segmen kami, sebagai kekuatan pasar yang sebelumnya itu mungkin masih belum terlalu jelas gitu. Selanjutnya ada R&D, produk sehat dan quality control self life alami di bagian key activities. Nah, di sini tuh kita menciptakan nastar tanpa bahan kimia tapi tetap awet dengan melakukan R&D. Kemudian quality control self life alami untuk menjaga kualitas produk walaupun kita tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya, kita juga ada penambahan mitra strategi seperti komunitas healthy food yang relevan dengan target market kami. Dan selanjutnya lebih memfokuskan dalam diferensiasi brand dan positioning produk di pasar makanan sehat. Kita membuat pipeline yaitu cinta dalam setiap gigitan, yang dimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kan kita membuat nastar klasik dan juga nastar keju yang dimana per toples itu 200 gram seharga 99.000 per toples. Dan juga kita juga membuat biaya tambahan lagi untuk extra packaging sebesar 5.000. Dan di sini kita mention kalau misalkan produk kami itu 100% gluten free gitu, dan juga dengan rasa yang autentik dan tentunya berkualitas tinggi. Kita menggambarkan model bisnis yang terstruktur yang fokus pada produk kue kering. Nah, usaha ini menawarkan nilai tambah yang cukup kuat dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga premium, kemasan yang menarik, dan juga produk homemade tanpa bahan pengawet yang membuat usaha ini dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Baik, cukup sekian presentasi hasil BMC Project dari The Troopers mengenai usaha Cookies and Bites. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila selama pemaparan ada kesalahan kata.